semua, selamat datang kembali di channel Mobil Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review sebuah smartphone dari Xiaomi ya, yaitu Xiaomi Redmi 8 ya. Kalau kemarin kita udah unboxing smartphone ini, sekarang kita langsung review aja smartphone ini. Oke, ikutin terus video ini. Xiaomi Redmi 8 diperkenalkan pada bulan Oktober tanggal 9 tahun 2019. Dengan fitur-fitur esensial sesuai kebutuhan, baterai yang berkapasitas besar, USB Type-C, dan memori RAM yang minimal 3GB, menurut saya sudah cukup sesuai dengan kebutuhan untuk saat ini ya. Dan yang paling menarik adalah harganya yang di bawah 2 juta. Nah, di bagian depan sendiri terdapat layar ya. Ini layarnya itu seperti ini, diproteksi oleh Corning Gorilla Glass ya. Dan di bagian atasnya itu ada kamera ya. Bagian atasnya itu ada kamera, dan sebutannya dari Xiaomi itu adalah dot drop display ya. Dan di bagian bawah ada tulisan Redmi. Dan gak ketinggalan di bagian atasnya sendiri, di atas kamera itu dia ada grill speaker ya. Nah, terus berlanjut ke bagian samping. Di bagian samping ini frame-nya itu plastik ya, menyambung dengan bagian belakang. Dan gak ketinggalan di situ ada tombol volume up, volume down, dan ada tombol power. Selebihnya nggak ada lagi. Terus kita berlanjut ke bagian bawah, yaitu ada grill speaker ya. Terus ada USB port Type-C, dan ada mic juga di situ. Nggak ketinggalan juga ada jack 3,5 mm. Mantap. Nah, terus berlanjut ke bagian samping kiri. Di atasnya itu dia punya SIM tray ya. SIM tray aja sih, selebihnya nggak ada lagi. Nah, nggak ketinggalan di bagian atas ada infrared. Fungsinya adalah kalau misalkan kalian butuh remote, terus kalian lupa nyimpen di mana gitu, misalkan remote TV kalian atau remote AC, kalian bisa ganti pakai handphone ini. Berlanjut ke bagian akhir, yaitu bagian belakang. Di belakangnya itu terdapat 2 buah kamera, flash, terus ada fingerprint, serta ada di bawahnya itu tulisan Redmi ya. Dan ini dilingkari dengan frame warna hitam ya untuk di bagian kamera itu. Nah, terus di bawahnya ada tulisan Design by Xiaomi. Ini kalau kelihatan sebetulnya itu bahannya itu plastik gitu ya, cuman pantulannya itu terlihat seperti kaca yang menurut saya jadi mewah gitu sih ya. Apalagi warnanya itu biru mengkilat. Untuk spesifikasinya sendiri, Xiaomi Redmi 8 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 439 dengan CPU-nya itu octa-core ya, dan GPU yang dipakainya dia pakai Adreno 505. Serta untuk RAM sendiri dia 3GB RAM dan 4GB RAM. Untuk internalnya dia ada 32GB dan 64GB. Kalau misalkan kita beli yang 32GB, kita dapat yang 3GB RAM. Kalau misalkan beli yang 64GB, kita dapat 4GB RAM. Nah, untuk kamera belakangnya dia pakai 12 megapiksel plus 2 megapiksel untuk depth-nya ya, atau untuk bokehnya. Untuk kamera depan dia pakai 8 megapiksel. Dan untuk baterainya dia ada 5000 mAh serta fast charging 18 watt. Nah, untuk tampilannya sendiri ini temanya kebetulan sudah saya ubah ya. Jadi dari awal review ini terus unboxing saya udah rubah temanya. Memang seperti ini gitu ya bawaannya itu. Tapi kalau temanya standar, ya kalian selayaknya kalau misalkan kita pakai handphone Xiaomi lah, tampilannya seperti itu. Dan ini memang Xiaomi banget ya, namanya juga Xiaomi gitu ya. Dan untuk tampilan settingnya kurang lebih seperti ini. Untuk MIUI yang dipakainya itu saya masih di 11, dan belum ada software update hingga saat ini. Saat saya masih pakai ya, hingga sekarang itu jadi belum ada software update-nya itu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem keamanannya ya. Jadi kita ada pilihannya itu pakai password aja, terus ada fingerprint, dan ada untuk face unlock. Tapi yang saya pilih di sini lebih ke fingerprint ya. Kalau misalkan kalian tanya, Mas, face unlocknya gimana ya? Gitulah ya kalau face unlocknya. Tapi saya lebih prefer ke fingerprint. Untuk handphone di bawah 2 juta ini fingerprintnya ngebacanya cepet banget ya, mantap. Kalian bisa lihat saya beberapa kali kunci terus buka pakai fingerprint, itu nggak ada masalah dan cepet banget, mantap. Nah, untuk dipakai harian kebetulan saya nggak terlalu ini ya, lebih banyak untuk dipakai sosial media seperti Twitter lah ya yang kayak gini, karena saya lebih update kalau ngeliat berita atau
cuaca atau misalkan update situasi jalan di kota Bandung gitu ya. Saya lebih seneng buka pakai Twitter dan nanya-nanya gitu ya di Twitter itu. Nah, bisa kalian lihat sendiri ini untuk scrollnya itu agak memang sedikit stuttering ya, agak nge-lag gitulah. Saya nggak ngerti kenapa, padahal RAM-nya sih kalau untuk ngejalin yang seperti ini ya udah cepet gitu ya. Nah, terus selain itu biasanya saya dipakai untuk browsing juga ya. Sama juga biasanya saya browsing ya seputar berita atau mencari keperluan-keperluan yang saya harus browsing ya. Gitu ya. Nah, untuk browsing pun ini kebetulan kalau ngebacanya sih cepet. Tapi untuk seperti scrollnya seperti ini gitu ya, dia agak kalau pelan sih seperti itu nggak terlalu masalah ya. Cuman kalau misalkan di scroll sekaligus gitu ya, cepet gitu. Nah, dia agak sedikit ngebaca seperti ini tuh. Nah, ini mungkin sedang loading juga ya. Cuman kalau misalkan seperti ini udah keluar gitu ya, dia kalau di scroll sekaligus ngebacanya itu agak sedikit telat gitu ya, web browsingnya itu. Nah, selain itu saya juga dipakai untuk nonton film ya, seperti YouTube lah yang gini. Terus nah itu juga dipakai Netflix juga sih ya, cuman ini untuk contoh aja saya pakai yang YouTube. Untuk gambar asli sih ini udah enak ya, dengan dukungan layar itu 720p ya. Belum Full HD memang, tapi menurut saya untuk handphone di bawah 2 juta ya sudah cukup ya layar itu, dan kalian bisa lihat sendiri ini enak banget. Kalian juga perhatiin untuk warnanya pun ini udah lumayan hidup ya. Nah, yang selanjutnya itu kalau misalkan kalian pengen dengar suaranya seperti ini. Mantap kan untuk suaranya? Ya, kita nggak bisa berharap banyak memang ya. Mau pengen stereo gitu, ya kalian harus pilih yang di atas ini mungkin ya. Nah, selanjutnya untuk main game, saya pakai contoh untuk Real Racing 3 ini ya, sudah mewakili untuk semuanya. Saya coba juga Call of Duty, terus PUBG dan lain-lain itu bisa dijalin lancar walaupun di settingan medium aja sih. Yap, kalian bisa perhatiin juga untuk main game sih ini udah enak-enak aja ya, nggak ada masalah. Cuman memang nggak 60 fps, cuman 30 fps. Yang selanjutnya adalah foto ya. Ini bagian terpenting dari sebuah smartphone menurut saya ya, karena kamera itu penting dipakai di mana aja, dan hasilnya ya seperti ini. Memang di warnanya nggak terlalu tajam ya, tapi cukup menurut saya. Kalian bisa perhatiin detail-detailnya itu, ditambah ini detailnya ya lumayan oke lah ya. Terus memang ini di pencahayaan yang cukup ya, jadi warna dan akurasinya sih pas menurut saya ya, walaupun masih ada sedikit noise. Oke teman-teman, nah ini untuk contoh videonya ya. Nih bisa lihat saya nih videoin ke barang aja lah ya. Tuh. Ini settingannya di 1080 30 fps ya. Ini settingan paling mentok. Jadi nggak ada 60 fps di sini, cuman 1080 30 fps. Tapi udah lumayan lah ya, udah cukup. Ya. Tuh, lihat untuk objek-objeknya saya pindah-pindahin fokusnya. Ini bagus ya. Kita tes fokusnya sekarang ya. Kecepatan fokus. Hup. Ini. Yap, agak sedikit telat lah emang ya. Hup, jadi kita harus fokusin sendiri. Hup, tuh. Yap. Ya, begitulah. Cuman untuk hasilnya sih oke-oke aja ya. Lumayan lah untuk handphone di bawah 2 juta ini. Mantap. Oke teman-teman, nah jadi ini untuk video selfie-nya ya. Jadi ini saya pakai settingan yang 1080 30 fps juga, yang itu artinya sama dengan settingan di kamera belakang ya, itu settingan paling mentok ya.
Dan ini pun saya pakai tripod ya, supaya hasilnya jauh lebih rapi aja sih ya. Dan ini kelihatan walaupun di pencahayaan yang cukup, ini hasilnya pun masih agak sedikit, bukan sedikit sih ya, noise ya, lebih banyak noise-nya. Tapi saya yakin kalau di luar ya, atau di outdoor yang mengandalkan cahaya matahari, ini pasti hasilnya bagus sih ya. Walaupun memang gawat banget, tapi ini udah cukup lah sebenarnya. Oke, jadi itu dia untuk contoh-contoh videonya. Oke, dan yang terakhir adalah baterainya. Untuk konsumsi baterainya sendiri, dipakai seharian saya hanya perlu ngecas sekali aja ya. Tapi perlu diingat atau digarisbawahi, saya cuma pakai untuk seputar sosial media atau browsingan ya. Dan untuk nonton film juga sih ya sesekali. Atau juga dengar musik kalau misalkan di mobil via koneksi Bluetooth ya. Kalau untuk itu sih saya seharian bisa tanpa ngecas ya. Tapi kalau misalkan main game itu paling dari pagi, dan saya harus ngecas lagi sekitar jam 4 ya, jam 3 atau jam 4-an saya harus sudah ngecas lagi. Itu pun kalau main game sesekali ya. Tapi kalau misalkan full untuk main gaming sekitar 4 jam lah ya. Saya pernah coba untuk full main game 4 jam. Oke teman-teman, jadi gimana untuk review smartphone dari Xiaomi ini ya. Untuk kesimpulannya, menurut saya smartphone ini bisa dibilang worth it ya, dengan harganya yang terjangkau. Dan untuk spesifikasi ini udah cukup banget ya, udah enak banget untuk dipakai harian, untuk WhatsAppan atau misalkan sosial media lah ya. Terus untuk multimedia atau mau main game sekalipun ini masih sanggup ya. Dengan harga di bawah 2 juta lah ya, di bawah 2 juta itu bisa 1,5 atau bisa 1,6, 1,7, tapi yang jelas di bawah 2 juta ini handphone bisa jadi pilihan ya untuk kalian ya. Walaupun sebenarnya banyak harga di range gitu, harganya itu banyak ya, cuman ini bisa jadi pilihan alternatif ya. Ya, dan di kelasnya pun ini udah lumayan sih, dan warnanya pun ini bagus ya, birunya itu bagus, saya suka banget warna birunya. Walaupun ini di bahan plastik lah ya, di bahan plastik, tapi ngeri, ini keren aja, kayak terlihat kayak kaca gitu ya. Ya, dan yang gak ketinggalan adalah untuk kameranya ya, hasilnya oke banget. Untuk harga di bawah 2 juta ini hasil kameranya oke lah ya, bisa jempolan ya. Walaupun kalau di gelap ya agak bagus ya. Oke teman-teman, jadi intinya pada dasarnya sih ini worth it lah ya, handphone untuk harga di bawah 2 juta ini bisa kalian pikirkan ya, bisa jadi pilihan lah ya pokoknya. Walaupun balik lagi saya bilang udah keluar Redmi 9 ya, tapi ini masih bisa pilihan alternatif, dan sekarang pasti harganya pun ini udah turun nah teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.